Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Ya, hari ini kita masih melanjutkan tentang KPK dan FEB. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Rima akan menyampaikan bagaimana cara menentukan KPK dan FEB dengan cara yang lain, yaitu dengan cara sengketan. Nah, sebelumnya kalian harus mengingat kembali tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, masih ingat ya bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, menyelesaikan KPK dan FEB menggunakan sengketan, nanti kita akan menggunakan bilangan prima ya. Jadi nanti kita akan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima. Nah, jika bilangan prima dapat membagi semua bilangan, maka silahkan beri tanda. Ya, Bu Rima sering melingkari. Nah, tandanya boleh dilingkari atau dengan tanda yang lain. Begitu seterusnya sampai hasil bagi menjadi satu semua. Jadi dibagi terus sampai nanti hasil baginya menjadi satu. Kemudian untuk menentukan KPK, kalikan semua bilangan prima yang telah kalian pilih. Untuk FEB-nya, kalikan semua bilangan prima yang hanya ditandai saja. Jika tidak ada yang ditandai, maka FEB-nya 1. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Misalnya kita akan tentukan KPK dan FEB dari 12 dan 16. Langkah pertama, kita tulis dulu 12, 16, kemudian kita beri garis seperti ini ya. Di garis seperti ini. Kemudian nanti kalian pilih bilangan prima itu di sebelah sini ya. Untuk membagi kedua bilangan ini. Kita tuliskan dulu bilangan prima di sini. Nah, kita akan cari bilangan prima yang bisa membagi salah satu atau keduanya. Ya, kita pilih saja bilangan prima yang paling kecil. Ya, apakah bisa? Coba dibagi 2. Bisa ya? Nah, kita akan bagi 2. 12 dibagi 2. Kita tulis di bawahnya 6. 16 dibagi 2, 8. Nah, karena 2 ini bisa membagi keduanya, maka 2-nya Bu Rima tandai. Ya. Nah, sekarang 6 dan 8. Kita bagi berapa? 2 lagi bisa ya. Nah, kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, karena 2 ini membagi 6 dan 8, maka Bu Rima tandai. Nah, sekarang 3 dan 4. Kita bagi berapa? Kita pilih bilangan prima yang membagi salah satu atau keduanya. Bu Rima bagi 2 lagi. 3 dibagi 2 itu tidak habis ya, maka tidak bisa. Tetap ditulis 3. 4 dibagi 2, 2. Nah, karena 2 ini hanya membagi 4, maka tidak ditandai. Kita lanjutkan. 3 dan 2, kita bagi berapa? Nah, Bu Rima bagi 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak habis, maka tetap. Kemudian 2 dibagi 2, 1. Nah, yang belum 1 itu yang 3, maka dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Ini juga 1. Ya, karena ini hanya membagi 3 saja, maka tidak ditandai. Nah, caranya selesai. Kemudian kita tuliskan KPK itu kamu kalikan semua bilangan yang kamu pilih tadi ya. 2, 2-nya ada berapa ini? 4 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 48. Nah, untuk FEB kita kalikan yang ditandai saja. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kita coba
Lihat contoh yang kedua, tentukan KPK dan FPP dari 20 dan 25. Sama caranya ya, kita tulis dulu 20, 25, kita beri garis, dan kita tulis dulu bilangan primanya. Nah, 20, 25, kita pilih bilangan berapa yang bisa membagi salah satu atau keduanya. Prima pilih 5. 20 dibagi 5, 4, 25 dibagi 5, 5. Karena 5 ini membagi keduanya, maka 5 dilingkari. Kemudian dibagi berapa? 4 dan 5. Bu Rima pilih 2. Ya, 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2 tidak habis ya, maka tidak perlu dibagi. Nah, 2-nya tidak perlu ditandai karena hanya membagi 4. Selanjutnya dibagi berapa? 2 lagi, 2 bagi 2, 1, 5 bagi 2 tidak habis, maka tidak perlu dibagi dan tidak ditandai. Oke, sekarang tinggal 5 yang belum 1 ya. Kita bagi 5. 1, 1. Tidak ditandai karena hanya membagi 5. Maka KPK-nya adalah, Bu Rima tuliskan yang paling, dari yang paling kecil ya. 2 kali 2 kali 5 kali 5. Ini sebenarnya boleh dibolak-balik ya, sama hasilnya. 2 kali 2 kali 5 kali 5 sama dengan 100. Kemudian FPP-nya 5 karena hanya bilangan 5 yang ditandai. Gitu ya. Oke, contoh berikutnya. KPK dan tentukan KPK dan FPP dari 24 dan 30. Kita tulis 24 dan 30. Kemudian kita beri garis. Tulis dulu bilangan primanya. Oke, silakan pilih bilangan prima. Nah, memilihnya di sini sebenarnya boleh terserah kalian ya. Yang penting bisa membagi salah satu atau keduanya. Ya, nanti pasti hasilnya sama. Prima pilih dibagi 2. 24 dibagi 2, 12, 30 bagi 2, 15. Karena bisa membagi keduanya, Prima lingkari. Nah, sekarang dibagi berapa lagi? 2 lagi, oke. 12 dibagi 2, 6. 15 dibagi 2 tidak habis, maka tidak perlu dibagi. Maka 2 ini tidak dilingkari. Oke, sekarang 6 dan 15 dibagi, ya, Bu Rima pilih 2 ya. 6 bagi 2, 3, 15 bagi 2 tidak habis, maka tidak perlu dibagi dan tidak ditandai. Oke, 3 dan 15 kita bagi berapa? Prima pilih 3, 3 bagi 3, 1, 15 bagi 3, 5. Karena membagi keduanya, maka dilingkari. Oke, tersisa 5, ya belum 1, maka kita bagi 5. Ini 1, ini 5, ini 1 ya. Karena hanya membagi 5, maka tidak dilingkari. Oke, maka KPK-nya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5, 120. FPP-nya 2 kali 3, sama dengan 6. Ya, mudah ya. Iya, ini dengan satu cara saja kita bisa menentukan KPK dan FPP. Ya. Nah, kalian harus teliti ketika kalian membagi, ya. Nah, kalian juga harus teliti ketika mengalihkan di hasil akhirnya. Gitu ya anak-anak ya. Dicoba dulu ya. Siapa tahu kalian akan lebih mudah menggunakan cara yang ini. Nah, sekarang silakan kalian berlatih di buku tulismu. Ya, 2 soal saja. Silakan kamu pakai cara sengketan ya. Menentukan KPK dan FPP dari yang pertama 16 dan 24, yang kedua 20 dan 36. Silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian kalau sudah silakan difotokan dan dikirim di Google Classroom. Kalau masih bermasalah, silakan difotokan dan dikirim ke WA guru pengajar. Ya. Terima kasih anak-anak, tetap sehat, tetap semangat, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.